Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, kelompok 2, Formasi 7B, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi. Kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas farmakoekonomi dengan judul materi Cost Effectiveness Analysis atau CEA dengan dosen pengampu Medi Adriani M. from FCI. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rabiatul Adawiyah SE, Stella Julia Ananda, dan Suryani. Nah, di sini kita lihat definisi dari Cost Effectiveness Analysis CEA. CEA merupakan suatu analisis yang digunakan untuk memilih dan menilai suatu program kesehatan atau pengobatan yang terbaik dari beberapa pilihan pengobatan yang memiliki tujuan pengobatan yang sama. Untuk melakukan CEA perlu adanya data mengenai biaya pengobatan dan parameter efektivitas dari pengobatan atau outcome pengobatan. Nah, biaya pengobatan yang dimaksud merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh pasien selama perawatan. Biaya yang dimaksud dapat meliputi biaya rekam medis, biaya konsultasi dokter, biaya alat kesehatan, biaya laboratorium, biaya ruangan, dan biaya pelayanan kamar untuk pasien rawat inap. Selanjutnya, rumus perhitungan CEA yang bisa digunakan yaitu CEA bisa digambarkan dalam rasio ASER atau ISER, di mana rumus yang digunakan yaitu ASER adalah rata-rata biaya per efektivitas terapi, sedangkan ISER adalah delta biaya per data outcome. Nah, di sini aplikasi dari CEA misalnya ada 2 obat atau lebih yang digunakan untuk mengobati suatu indikasi yang sama tetapi cost dan efikasi berbeda. Contoh analisis cost effectiveness dalam mengurangi gejala nyeri pada penderita reflux esofagitis yang parah. Kita dapat membandingkan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna proton pump inhibitor atau PPI dan H2 reseptor blocker. Analisis jenis ini adalah analisis yang paling sering digunakan dalam analisis ekonomi, tetapi tidak dapat digunakan bila ingin membandingkan 2 jenis obat yang sangat berbeda dengan hasil yang diharapkan juga berbeda. Analisis cost effectiveness mengkonversi cost dan benefit atau efikasi ke dalam rasio pada obat yang dibandingkan. Adapun rumus yang dapat digunakan seperti di bawah ini. Oke, untuk contoh soalnya, kita dapatkan data untuk terapi sebuah penyakit dapat digunakan 3 macam obat yang masing-masing datanya memiliki kinerja sebagai berikut. Obat A dengan biaya 6 juta per 100 pasien, tingkat survival 3%. Obat B, biaya 22 juta per 100 pasien, tingkat survival 5%. Obat C membutuhkan biaya 30 juta per 100 pasien dengan tingkat survival 1%. Oke, dari sini kita dapatkan rasio REP-nya yaitu untuk obat A 2 juta, obat B 4.400.000 dan obat C 30 juta. Nah, dari perhitungan di atas ditemukan rasio efektivitas biaya REP untuk setiap alternatif obat dengan perbandingan REP obat B dengan REP obat A. REP untuk pindah obat dari A ke B dapat dihitung seperti ini. Nah, REP A menuju REP B yaitu 22 juta dikurang 6 juta dibagi 5 dikurang 3 sama dengan 16 juta dibagi 2 kematian yang dicegah. Dengan demikian, REP untuk pindah obat dari A ke B adalah 16 juta untuk setiap 2 kematian yang dicegah atau 8 juta per kematian yang dicegah. Di sini kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari CEA. Adapun kekurangan dari CEA adalah pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan harus memiliki hasil yang sama atau berkaitan.
Yang kedua, pengobatan atau program kesehatan yang dibandingkan dapat diukur dengan unit kesehatan yang sama. Dan yang ketiga, kelebihannya yaitu efek pengobatan tidak dinyatakan dalam nilai moneter. Demikianlah informasi yang dapat kami berikan. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.